Oke, selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Santo akan memimpin kalian semua untuk memuji dan datang kepada Tuhan. Berdoa. Mari kita memujikan pujian kita kesayanganmu. Semuanya puji Tuhan ya. Semoga Engkau memberkati Pak Samsul yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mas ada semangat untuk baca? Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah pemimpin yang melayani. Nah, apa judulnya? Pemimpin diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 22 ayat yang ke-26. Itu sebagai dasarnya. Nanti kita akan lihat ya. Sekarang tolong perhatikan pertanyaan berikut ini. Apakah yang kamu ketahui tentang pemimpin? Silakan kalian bisa berdiskusi dengan temanmu. Kira-kira apa sih pemimpin itu? Nah, kalau jawab nanti suaranya ikhlas ya. Apakah yang kamu ketahui tentang pemimpin? Siapa yang mau jawab? Pemimpin. Apa sih yang kamu tahu tentang pemimpin itu? Di kelas kan ada pemimpinnya. Namanya ketua kelas. Di sekolah ada pemimpinnya. Namanya kepala sekolah. Di perusahaan juga ada. Namanya direktur. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pemimpin? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, anak-anak. Suaranya yang paling keras bisa menjawab.
manusia diciptakan sebagai pemimpin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang kamu tahu tentang pemimpin? Ya, Asa, jawab. Oke, Sandra, Asa. Maksudnya dibuka dulu, kalau jawab supaya suaranya kenceng. Ya. Apa itu pemimpin? Ini jawabannya. Seperti yang dikatakan Asa tadi adalah pemimpin adalah orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengepalai, memimpin, menuntun orang lain, atau orang yang ditunjuk untuk mengatur seseorang atau kelompok. Itu yang namanya pemimpin. Ingat ya, adalah orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengepalai, memimpin, menuntun orang lain. Itu namanya pemimpin. Pertanyaan kedua, perhatikan, ayo baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Kira-kira sifat pemimpin yang baik itu bagaimana? Jangan buka bukunya, tapi diskusikan sama temanmu. Kalau buka buku kamu ya apa namanya langsung menemukan jawabannya. Ayo diskusikan sama temanmu. Bagaimana sih sikapnya pemimpin yang baik itu? Ya, ayo di situ boleh, di sini boleh. Maksudnya jangan lupa kita dulu. Nah. Halo, nama saya Eva dari kelompok Daud. Kami tidak gagah, berani dan tidak sombong. Pemimpin yang baik adalah gagah, berani dan tidak sombong. Oke, tepuk tangan buat Eva. Terus yang lain? Ada pendapat lain? Ayo. Ayo, jangan malu-malu, ada takut. Ayo. Nah, kira-kira apa sih sikap pemimpin yang baik itu? Perhatikan baik-baik. Ayo, baca bareng-bareng. 2, 3. Memimpin atau menuntun bawahannya anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan. Ini ciri pemimpin yang baik. Jadi ketua kelas memimpin teman-temannya untuk hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, saya percaya semua pemimpin selalu membawa tujuan, yaitu untuk kemajuan yang dipimpinnya. Nah, kita juga sama di sekolah ini. Kalau kita diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin upacara, pemimpin kelas, dan lain sebagainya, pasti akan membawa ke hal yang baik. Aduh. Nah, sekarang sebelum masuk dalam pembelajaran, kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti pemimpin yang melayani. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sikap pemimpin yang melayani. Nah, tadi kan sudah ada pertanyaan yang dijawab, ya kan? Ini mencakup ini, ya kan? Tuh, Mister, saya nanti, saya tidak mampu jadi pemimpin. Semua nanti akan jadi pemimpin. Yang laki-laki akan jadi kepala keluarga, yang perempuan akan jadi ibu dari anak-anak yang memimpin anak-anaknya. Nah, kalau pemimpinnya tidak baik, maka yang dipimpin menjadi tidak baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut. Ya. Nah, mari kita saksikan video berikut ini, ya. Oke, perhatikan ya.
melayani anak-anak, membagikan buku. Generasi muda yang kita Ini yang perlu kita perhatikan. Ini penting buat kita. entah 10 tahun yang akan datang, entah 20 tahun yang akan datang, entah 30 tahun yang akan datang, akan menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tidak ada yang namanya manja-manjaan, tidak ada yang namanya malas-malasan bisa mencapai cita-cita yang tinggal. Percuma anak-anak itu pinter, percuma anak-anak pandai kalau terkena yang namanya narkoba. Gak ada artinya menjadi nol. Nah, ini kegiatan Pak Jokowi di Papua mengunjungi rakyatnya. Oke, nah anak-anak sekalian yang dikasih dalam Tuhan, dari video ini kita bisa melihat bahwa pemerintah pusat dia harus pergi ke Papua, terus ke daerah yang lain hanya untuk melayani rakyatnya, hanya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, memastikan harga-harga di daerah-daerah itu stabil. Nah, itu contoh pemerintah yang pemimpin yang melayani. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya, kita akan diskusi. Yang pertama ya, artinya mengamati video sudah ya. Nah, ini dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki para murid. Silakan dibuka Alkitabnya ya. Sebelum nanti kita diskusi ya. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sudah? Terus silakan dibaca dalam hati ya. Kan baca dalam hati. Sudah? Oke, sekarang didiskusikan ini. Tadi melihat dari Yohanes berapa tadi?
12 ayat 1 sampai 17. Nah, coba kalian pikirkan ini. Apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan? Dari melihat tadi, ya. Terus ditambah lagi lihat Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Kira-kira apa itu kepemimpinan ini? Kira-kira apa ini kepemimpinan? Oke, Amber. Di situ aja, Bro. Kelas. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan suatu kelompok, organisasi, maupun perusahaan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk apa? Mempengaruhi orang lain. Terus apa, Ben? Atau mengarahkan pihak Lain. Terus untuk mencapai tujuan. Kita perhatikan negara kita saat ini ya. Negara kita ini sekarang masuk dalam negara yang luar biasa, ekonomi yang apa namanya? Yang terbaik ketiga di dunia. Nah, karena apa? Dikelola oleh pemimpin yang mengerti bagaimana memimpin negara ini. Dikelola oleh pemimpin yang melayani rakyatnya dengan baik, sehingga kekayaan alam yang ada di Indonesia ini tidak terkuras atau tidak diekspor begitu saja, tetapi mulai diolah menjadi bahan setengah jadi terus diekspor lagi. Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini ya, kita melihat bahwa nikel kita sudah di stop, tidak boleh ekspor ke luar negeri. Nah, Eropa ngamuk-ngamuk karena itu adalah bahan mentah untuk produksi sebuah produk yang ada di Eropa. Terus bauksit, terus masih banyak lagi yang lainnya. Itu baru hasil tambang, belum hasil yang lainnya. Nah, kalau ini tidak dipimpin oleh orang yang melayani, tidak memperhatikan rakyatnya, maka pendapat pengamat pada waktu yang lalu bahwa tahun 9 nanti Indonesia akan buyar itu akan terjadi. Tetapi apa nyatanya ketika Pak Jokowi memimpin bangsa kita ini mempunyai sebuah tujuan bahwa tahun 2045 itu akan menjadi Indonesia akan menjadi negeri yang maju, yang hebat. Nah, itulah kehebatannya pemimpin yang dipilih rakyat dan melayani rakyat. Nah, lanjut. Jadi kita ya. Sekarang diskusi yang kedua. Coba perhatikan nih. Ya, apakah yang kamu tahu tentang pemimpin? Nah, tadi udah ya di awal ya. Pemimpin adalah orang yang apa tadi? Apa? Masih ingat? Asa? Tadi apa sih? Nah, kan nggak buka buku. Apa? Orang yang memimpin orang lain atau kelompok yang mampu mengatur orang lain. Itu tadi ya. Sekarang coba sebutkan nama-nama tokoh gereja masyarakat yang kamu kenal. Nah, kamu tulis di bukumu ya. Kira-kira nama tokoh gereja yang kamu tahu siapa? Ayo kerja sekarang, diskusi sama temannya. Ayo.
masyarakat yang kamu kenal. Ya, contohnya misalkan pembina remajamu namanya siapa, terus ya tahu ya. Nah, yang memimpin apa, tuh ya. Nah, atau ini bawahnya ini tokoh ya, saya jelaskan dulu ya, tokoh gereja atau masyarakat namanya siapa, terus ini apa yang kamu teladani dari tokoh tersebut. Ya, itu kamu diskusikan sama temanmu, terus bagaimana sikap dan tindakan Tuhan Yesus untuk melayani murid-muridnya. Tadi kita sudah baca. Ya, yuk. Nama tokoh. Ya iya. Nama tokohnya siapa yang di masyarakat KRT? KRT itu apa yang diteladani? Itu. Gereja masyarakat KRT. Yuk, 5 menit ya, waktunya ya, cukup ya. Sudah? Ayo, waktunya saudara. Oke, untuk nomor 1 langsung aja ya. Kelompoknya Sen, ya. Baca yang keras di sini. Ya, yang ini. Sebutkan nama gereja. Terus yang diteladani apa? Yuk, supaya cepat, yuk. Baca yang keras. Pak Pendeta. Ya, yuk. Namanya Pak Stefanus. Nah, Memberikan firman Tuhan dan mengalahkan yang yang diteladani dari Pak Stefanus apa? yang diteladani Tahu lah. memberikan firman Tuhan. Terus? Nah, oke, langsung. Apa? Oh iya, ya. Pak RT. Namanya Pak Toyo. Ya, terus? Yang dilayani memberikan perintah dan semangat untuk kerja. Oke, itu kan buat saya. Yang diteladani adalah Pak Pendeta Stefanus. Yang diteladani dia memberitakan firman. Namanya pendeta yang memberitakan firman. Maksudnya ini yang diteladani dari Pak Stefanus itu apa? Orangnya berapi-api, orangnya bersemangat. Nah, itu maksudnya. Gitu. Nah, yang masuk dalam jawabannya yang itu dari masyarakat, ya, Pak RT. Itu yang diteladani dia bersemangat. Nah, sekarang kelompok yang lain, ayo. Kelompok ini, loh. Kelompoknya Azhar, loh. Satu lagi, yuk. Kelompoknya Azhar. Sekarang, nih, dari materi kita tadi, kita bisa menghayati bagaimana sikap seorang pemimpin yang melayani dan menyatakan mereka menjadi pemimpin yang
melayani. Dan dari materi ini ya, kita dapat menghayati bagaimana sikap seorang pemimpin. Kita lihat tujuannya Pak Jokowi tadi, terus kita diskusi. Nah, kita bisa tahu bagaimana sikap seorang pemimpin. Tadi ada Pak RT, ada Pak Pendeta, dan itu bisa kita jadikan teladan buat kita untuk nantinya menjadi pemimpin di masa depan. Tadi Pak Jokowi katakan kita semua akan menjadi pemimpin masa depan. Mulai dari sekarang tidak ada manjaan, belajarnya harus jurus, ya harus semangat. Supaya apa? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tercapai. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tercapai. Itu tujuan dari pembelajaran kita, menjadi apa? Pemimpin yang melayani, mampu mendefinisikan bagaimana pemimpin yang melayani itu. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita berhenti ya. Nah, kita masuk dari kacamata yang Jepang saja ya. Nah, pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengepalai, pemimpin menuntun orang yang lain baik secara personal maupun kolektif. Artinya pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk mengatur seseorang atau kelompok orang. Lanjut. Nah, coba perhatikan ini. Ini siapa? Jenderal Perkasa Andika ya? Andika Perkasa atau Perkasa? Andika Perkasa ya. Nah, ini pemimpin yang satuan apa? Seluruh satuan tentara yang ada di Republik Indonesia. Perhatikan ini. Seorang pemimpin mempunyai kuasa untuk mengatur kelompok bawahannya. Sebagai contoh, seorang ketua kelas mempunyai kuasa untuk mengatur kelasnya agar dapat melakukan tugas yang sesuai atau yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, seorang pemimpin adalah seorang kepala yang mempunyai sebuah kuasa dan bertugas untuk apa? Membimbing dan menuntun bawahan dan anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan. Ini kita sudah bahas di awal tadi ya. Nah, lanjut. Nah, pemimpin di dalam dunia itu banyak ya. Kalau di sini ada pemimpin kelompok. Nih, pemimpin agama apa nih? Ya, pemimpin agama Hindu. Namanya ini udah ada ya. Ada agama Islam, agama Konghucu, agama Katolik, agama Kristen. Nah, inilah apa namanya? Orang-orang yang memimpin di sebuah kelompok ya. Ada biksu, pandita, ada kiai ustaz, ada seng, apa Jiuseng atau wensi dan lain sebagainya. Kalau di agama tidak ada itu, kalau di Kristen ada pendeta, bukan pandita ya. Lanjut. Nah, pemimpin negara ini yang tadi kita bahas dari awal ya. Pak Jokowi. Nah, kita bisa merasakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh beliau. Nah, pemimpin negara adalah sebuah jabatan yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Contohnya di Indonesia disebut apa? Presiden. Pemimpin lainnya misalkan di suatu provinsi disebut gubernur. Di bawahnya gubernur ada siapa? Hah? Masa lurah deh. Bawahnya gubernur ada Pak Bupati. Nah, di bawahnya Pak Bupati ada siapa? Hah? IPS. Ada kecamatan. Baru dari kecamatan ada Pak Lurah, ada kelurahan ini kurang ya. Ya, ada kelurahan, RT, RW. Nah, itu yang mengatur kita dalam masyarakat. Nah, secara luas adalah ini Pak Jokowi. Ya, ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, tidak kalah pentingnya adalah siapa? Tuhan Yesus.
Nah, ini perhatian, di antara pemimpin di dunia ini ada seorang pemimpin yang paling berbeda. Pemimpin tersebut adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan pemimpin yang paling berbeda? Ayo, siapa yang bisa jawab? Halo? Siapa yang bisa jawab ya? Karena menurut kuasa yang lain. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan pemimpin yang berbeda? Kan? Karena telah melakukan banyak mujizat. Oke, kita lihat tadi ya, Pak Jokowi melakukan banyak mujizat enggak? Tidak. Dia hebat, tapi lebih hebat dari yang lebih hebat adalah Tuhan Yesus. Dia ini menguasai seluruh dunia. Makanya dia disebut sebagai pemimpin yang berbeda. Coba perhatikan Pak Jokowi tadi hanya memimpin negara Indonesia. Tapi kalau sudah ke Amerika, dia tidak berfungsi di sana kepemimpinannya. Ya, kalau sebagai wakilnya Indonesia oke. Tapi kalau memimpin Amerika tidak bisa. Demikian juga dengan negara yang lain. Coba ini, tadi sudah dibahas, Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kuasa yang dapat menyembuhkan, menghidupkan kembali orang mati, meredakan angin ribut di danau apa? Kali. Ya, nah ini yang sangat luar biasa. Nah, ada orang punya terbatas. Nah, sebagai pribadi yang hebat, Tuhan Yesus dapat melakukan apa saja. Dia dapat melakukan hal-hal yang membuat orang tunduk dan melayani Dia. Namun, Ia tidak berbuat demikian. Ya, Ia tidak menggunakan kuasa dan kekuasaannya dengan sembarangan dan seenaknya. Namun menggunakannya dengan apa? Rendah hati dan bertanggung jawab. Ini garis bawahi. Nanti kalau ada di antara kalian menjadi seorang pemimpin ini, yang namanya rendah hati dan bertanggung jawab. Ini yang perlu diperhatikan. Ali dikirim ke Pulau Jawa untuk berproses, ya, menjadi anak yang luar biasa. Nantinya pulang ke Papua menjadi orang yang bisa membawa perubahan bagi Papua. Nah, ingat ini yang perlu diperhatikan Ali, ya. Kalau sudah kembali ke Papua harus rendah hati dan bertanggung jawab. Tidak boleh sombong. Kalau kamu dipilih nanti di sana menjadi kepala daerah, biasanya itu kan dari Pulau Jawa balik sana itu selalu membawa perubahan. Perubahan yang baik ya, maksudnya ya, jangan perubahan yang tidak baik. Ya, kalian semua juga begitu. Nanti SMP ada pemilihan OSIS, maju aja. Nah, ingat pesannya seperti ini. Rendah hati dan bertanggung jawab. SMA juga begitu. Ditunjuk jadi apa, seksi tanggung jawab. Terus nanti besar jadi apa, karyawan sebuah perusahaan walaupun bukan seorang pemimpin, tapi harus tanggung jawab dan rendah hati. Lalu nanti Tuhan akan melihat ketika kamu rendah hati dan bertanggung jawab, akan diberi tanggung jawab lebih sama Tuhan. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan merangkum bersama-sama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baca bareng-bareng 2, 3. Yesus telah memberi teladan sebagai seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani adalah memberikan diri untuk orang lain. Yesus telah memberi contoh sebagai pemimpin yang merendahkan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Yesus menghendaki agar semua Tuhan menjadi apa? pemimpin yang mau melayani
ya. Oke, nah sekarang refleksinya. Ayo, baca bareng-bareng. 2, 3. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Akan tetapi Yesus tidak pernah menggunakan kekuasaannya yang ada padanya untuk mencapai kesenangan bagi dirinya sendiri. Yesus menggunakan kuasa dan kekuatannya untuk melayani karena Yesus adalah pemimpin yang suka melayani. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memberi dirinya untuk orang lain. Nah, sekarang refleksi bagi diri kita, apakah kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang tidak menggunakan kekuasaannya untuk dirinya sendiri? Kalau kamu menjadi seorang pemimpin, ya, mari kita refleksikan, saya tidak akan menggunakan kekuasaan saya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, dari awal kita sudah berbicara tentang seorang pemimpin yang melayani, dan sebagai informasi kita diciptakan Tuhan sebagai seorang pemimpin. Nah, terus banyak hal yang kita diskusikan. Nah, kiranya pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, menjadi berkat buat kita untuk semakin hari semakin apa? Rendah hati, ya. Nah, tadi ya. Nah, sekarang penutup ya. Nih ya, doa. Tapi sebelum ditutup dalam doa ada yang bertanya dulu. Tidak ada. Minggu depan kita akan belajar melayani dalam keluarga. Ya, minggu depan kita akan belajar melayani dalam keluarga. Boleh perhatikan. Nah, setelah itu kita akan ulangan, ya, ulangan tentang atau penilaian harian tentang melayani. Kita di pelajaran yang pertama kita sudah belajar tentang saling melayani. Di pertemuan ini kita yang kedua belajar tentang pemimpin yang melayani. Nah, yang ketiga melayani dalam keluarga. Atau bagian ini. Nah, kiranya apa yang kita pelajari selama 3 minggu ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang melayani Tuhan, pribadi-pribadi yang dengar-dengaran akan Tuhan dan mewujudnyatakan karya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Santo yang berdua, sekarang saya minta tolong Jericho yang berdua untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Yuk. Amin. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih karena kita sudah belajar tentang pemimpin yang lain.